Sarah. Ayo. Pas. Tadi jalan. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Yuk guys. Mana? Masa beli batik Solo tinggal di Solo. Pasar Klewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah memasuki tahun baru Imlek pemirsa. Waduh, di tahun 2024. Video ini dokumen tahun 2023 di tahun baru 2024. Sekarang video ini tayang di tahun baru Imlek di tahun 2024. Katanya nih tahun ini tahun naga pemirsa, sionya sio naga. Ya apapun sionya, mudah-mudahan di tahun ini kita semua dapat rezeki yang lancar ya, sukses selalu, amin. Dan juga tambah rezeki, tambah semangat, tambah istri tambah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tambah lancar, tambah menyenangkan. Dan juga bagi kalian yang belum dapat jodoh, waduh nih, mudah-mudahan di tahun sio naga ini kalian dapat jodoh yang baik hatinya, yang cantik atau tampan, dan juga mertuanya baik. Dan juga bagi kalian yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan di tahun ini kalian dapat pekerjaan yang bisa mensejahterakan dirimu ya, sehingga dirimu merasa sejahtera. Tidak pengangguran lagi. Yang namanya pengangguran itu menyedihkan pemirsa. Aduh, tidak ada yang nganggurnya itu enak. Kalau lagu Kus Plus ya, apapun tak punya uang, yang penting kita kumpul ya. Buat apa kita kumpul kalau tidak punya uang? Sama aja ya, puyeng. Ya lebih baik mudah-mudahan di tahun ini ya, kumpul tak kumpul kalian dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang bisa membuat dirimu bahagia dan membahagiakan orang tua dan keluarga. Apalagi dirimu yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan di tahun ini dapat pekerjaan dan juga dapat jodoh, langsung nikah. Waduh, amin. Bagi kalian yang masih bersekolah, ingatlah ya, fokuslah kepada sekolah. Mungkin di tahun-tahun ini bagi kelas akhir biasanya akan menjelang, akan ada tes-tes akhir atau ujian akhir, ujian sekolah. Kalau dulu namanya ujian negara alias ujian akhir nasional. Kelulusan, buat apa kita sekolah kok tidak lulus? Waduh. Dan juga mudah-mudahan kalian setelah lulus dapat pekerjaan, dan juga kalau ingin meneruskan kuliah ya bisa keterima kuliah, atau juga kalau kalian ingin
mempunyai cita-cita TNI, Polri, atau cita-cita masuk ke akademi militer, mudah-mudahan tercapai. Amin. Apapun cita-citanya, mudah-mudahan di Sionaga ini kita semua cita-citanya tercapai. Amin. Mungkin termasuk cita-cita bangsa dan negara kita, pemirsa. Mudah-mudahan di tahun ini, mudah-mudahan dapat pemimpin yang amanah, bisa memajukan negeri ini. Siapapun paslonnya, siapapun calegnya yang nanti terpilih, bisa memajukan negeri ini, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah mendapatkan surat dari janda, surat dari TPS, berarti kalian sudah dewasa untuk memilih siapa calon legislatif atau pasangan presiden yang akan dipilih di hari Valentine. Jadi kalau di hari Valentine ini bukan saja memilih jodoh, pemirsa, tapi memilih juga presiden, memilih juga calon legislatif, baik itu DPR RI, DPD, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Pilihlah sesuai kehendak hatimu, nuranimu, dan pikiranmu yang menurutmu baik, ya. Ingatlah dan dengarkanlah visi misi para pemimpin, para calon pemimpin kita, pemirsa. Dan yang lebih diutamakan adalah visi misi yang sesuai dengan pekerjaan dirimu, pemirsa. Bagi dirimu yang pengangguran, ya, dengarkan visi misinya. Apakah visi misinya mendukung untuk memberantas pengangguran? Bagi kalian yang seorang petani juga harus dengarkan visi misinya, pemirsa. Carilah visi misi yang mendukung pertanian. Bagi dirimu seorang pedagang, dengarlah dan carilah calon legislatif atau paslon yang mendukung kemajuan usahamu, ya. Jadi tanggal 14 Februari itu adalah hari yang sangat penting buat dirimu untuk memilih calon, ya. Bukan calon jodoh saja, tetapi calon pemimpin dan juga wakil rakyat di negeri ini, pemirsa. Jangan sampai kecewa salah memilih. Waduh, kecewa karena terpedaya ampau. Waduh. Apalagi yang paling kecewa itu adalah niatnya ingin mendapatkan ampau. Menjelang pemilihan umum tidak ada satu orang paslon atau mungkin caleg yang memberi ampau. Waduh. Akhirnya dirimu lebih kecewa lagi. Jadi kita niatnya adalah untuk memilih, jangan memikirkan untuk diberi ampau. Kalau dirimu punya prinsip, ya, lebih baik tolak aja ampau-ampau seperti itu. Tolak aja sembako. Yang penting dirimu punya prinsip siapa yang akan dipilih. Itulah prinsip, ya. Kalau kalian menerimanya dan kalian janji akan memilihnya, kalian harus memilihnya, harus mencoblosnya, karena itu adalah amanah. Kalau kalian diberi ampau dan kalian janji akan memilihnya, tiba-tiba kalian memilih yang lain. Waduh, kayak kalian pacaran dengan seseorang, akan berjanji menikahi, akhirnya menikah dengan orang lain. Itu rasanya gimana, ya? Itu rasanya sakit. Tidak amanah, pemirsa. Sama-sama tidak amanah. Membagongkan sekali. Waduh. Jadi baik itu yang dipilih atau memilih, baik itu caleg, paslon, atau kita yang memilih, harus menjaga amanah, pemirsa. Amanah. Karena kalau masing-masing menjaga amanah, waduh, negeri ini akan maju, insya Allah, menjadi negeri yang benar-benar amanah. Kalau negeri ini amanah, rasanya negeri ini seperti surga, pemirsa. Bayangkan kalau rumah tangga ini amanah antara suami istri, waduh,
Ya enak kalau tinggal di rumah seperti di surga rumahnya. Beda kalau tidak amanah. Saling membagongkan keduanya. Gimana nih? Mungkin rumahnya serasa di rumah hantu pemirsa, menyeramkan sekali dan tidak betah. Waduh, gonjang ganjri. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita dukung demokrasi Indonesia dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum. Bagi kalian yang punya hak untuk memilih calon wakil rakyat dan calon presiden, pilihlah mana calon rakyat dan calon presiden yang sesuai, yang kriterianya baik menurut hati dan pikiran dan hati nurani dirimu sendiri, pemirsa. Karena pilihanmu menentukan masa depan negeri ini. Oke, Backpacker Mania, Mamang sudah makan siang dengan kupat tahu atau tahu kupat nih. Kalau di Solo ini dikenal dengan tahu kupat, ya rasanya nyami enak. Tahu kupat ini benar-benar mantap lah untuk makan siang. Bagi kalian yang penasaran tahu kupat khas Solo, ya datang aja ke lapak tahu kupat Solo di kota Solo, atau mungkin di kota kalian yang dagang tahu kupat khas Solo. Ini rasanya yummy banget. Sehabis makan, Mamang langsung pergi ke Pasar Klewer. Kebetulan jaraknya sangat-sangat dekat bersebelahan dengan Masjid Ageng Kraton Kasunanan Surakarta. Masih di area Kraton Kasunanan Surakarta, pemirsa. Ini namanya Pasar Klewer, pusat oleh-oleh, pusat jajanan, dan kebanyakan adalah pusat batik terbesar di Jawa Tengah, pemirsa, di Pulau Jawa juga. Waduh. Jadi kalau kalian ingin jajan batik, jajan pakaian-pakaian khas Solo, datang aja ke Pasar Klewer ini. Dan Pasar Klewer ini adalah pasar terbesar ya, pasar terbesar batik di Pulau Jawa kalau nggak salah. Dan yang paling unik adalah namanya klewer ya. Klewer itu artinya kalau dalam bahasa Sunda itu ngahiliwir. Berkibar-kibar seperti jemuran celana dalam tetangga kalian yang berkibar-kibar. Waduh. Jadi memang ada ceritanya ya. Dulu tidak ada Pasar Klewer ini. Ketika Kraton Kasunanan Surakarta sampai zaman era kemerdekaan Republik Indonesia, itu tidak ada namanya Pasar Klewer ini. Yang ada hanya lapangan luas, tempat parkirnya kereta api dan kereta kuda. Kereta api dari Kraton Kasunanan Surakarta dan kereta kuda para bangsawan yang hendak masuk ke Kraton Kasunanan Surakarta. Jadi dulu para bangsawan, para abdi dalam, para pegawai yang membawa kereta kuda itu parkirnya di sini, pemirsa, di yang kelak akan menjadi Pasar Klewer ini. Dan para bangsawan itu akan jalan kaki masuk ke Kraton Kasunanan Surakarta. Jadi Pasar Klewer ini dulunya adalah tempat parkiran kereta kuda dan kereta api Kraton Kasunanan Surakarta, pemirsa. Dan nama Klewer ini yang buat Mamang penasaran dari kenapa ini disebutnya namanya Klewer alias ngahiliwir. ngahiliwir ya, tetangga menjemur pakaian itu ngahiliwir alias berkibar-kibar. Mungkin bagi orang wong Solo ya sudah tahu ya arti Klewer, asal usul Klewer ini. Tapi buat Mamang ini belum tahu. Oleh karena itu Mamang akan menggali informasi dan akan menceritakan bagi kalian yang belum tahu aja. Kenapa disebut Pasar Klewer? Bagaimana sejarahnya? Sambil Mamang jalan-jalan membeli oleh-oleh batik di sini. Dan ingat, kalau membeli batik di sini, membeli oleh-oleh di sini, kalian harus jago nawar. Karena dengan keahlian tawar-menawar yang jago, kalian membeli 50.000 itu bisa mendapatkan 4 setel baju, pemirsa. Waduh, bahkan lebih. Waduh.
Kok bisa? Bisa ya. Di sini harganya murah meriah, tapi kalian harus jago nawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah lagi dengan kualitas yang bagus. Meskipun sekarang istilahnya zaman online ya, zaman belanja online, tetapi pasar Klewer ini masih ramai pemirsa. Karena kalau kalian yang mengerti, lebih baik datang langsung daripada beli online. Karena resikonya beli online itu ya, kadang juga bagus, kadang juga tidak sesuai. Belinya batik ya, yang datangnya itu tidak batik. Belinya ukuran XL, yang datang ukuran S. Waduh. Tapi kalau di sini kalian bisa melihat-lihat kualitas barang-barangnya, melihat-lihat produknya, bahkan juga mengukur-ukur kepada tubuh kalian. Dan juga kalau kalian bisa nawar ya, ini harganya bisa diskon sampai 80%. Waduh. Biasanya kalau membeli pakaian ya, ahli tawar menawar itu ibu-ibu. Oleh karena itu Mamang serahkan aja kepada Mami untuk membeli pakaian yang berkualitas dengan harga yang bisa terjangkau dan bisa jago nawar ya. Mama itu jago nawar pemirsa, beda dengan Mamang ya. Mamang tidak bisa jago nawar. Dikutip dari laman surakarta.go.id, Senin 2 Oktober 2023. Awalnya nama pasar Klewer diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti baju yang digantung atau menggantung dan tertebak angin, berkhiliwir-khiliwir ya, klewer-klewer. Tak hanya itu, sejarah singkat pasar Klewer tidak lepas dari pasar Slompretan, waduh, yang berarti trompet yang dipakai sebagai penanda keberangkatan kereta api saat zaman pendudukan Jepang. Wih, ya. Sejarah singkat pasar Klewer itu berawal di sebelah barat daya alun-alun utara, difungsikan sebagai pangkretan, yaitu tempat untuk berhentinya atau tempat parkir kereta api dan juga kereta kuda para bangsawan yang hendak masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta. Pangkretan ini digunakan sebagai tempat pemberhentian kereta-kereta abdi dalam keraton yang kembali dari luar kota seperti Delangu, Kertasura, dan Boyolali untuk menghadiri pertemuan besar seperti hari raya, yang kemudian istilah pangkretan ini disalah ucapkan menjadi Slompretan. Waduh. Kemudian sejarah singkat pasar Klewer berlanjut dengan kosongnya lahan itu pada waktu yang lama dan tidak terpelihara. Jadi dulunya adalah tempat parkir tetapi terbengkalai pemirsa. Lantas lokasi tersebut digunakan untuk berdagang oleh para pedagang tekstil. Para pedagang tersebut menaruh barang dagangannya di pundak, di selempang ya, dan dijajakan kepada orang yang sedang berlalu lalang. Pedagang-pedagang tersebut terlihat mengelewer di pinggir jalan. Kalau tertebak angin kan menghiliwir ya. Sehingga muncullah istilah Klewer pada pasar Klewer tersebut. Dari sejarah singkat pasar Klewer berkembang pada tahun 1942 sampai 1945 atau pada zaman pendudukan Jepang, dan mulai mengalami kemajuan yang pesat pada tahun 1968. Pasar Klewer tumbuh menjadi pasar yang ramai dan menjadi pasar tekstil terbesar di kota Solo, bahkan di Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1970 pasar ini dibangun bertingkat agar lebih layak. Selanjutnya pasar ini diresmikan dan dibuka oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971. Dari sejarah singkat itu, kini pasar Klewer menjelma menjadi pusat perdagangan kain batik dan garmen. Pasar Klewer berasal dari lahan kosong yang terbengkalai. Kemudian orang berani berdagang di situ meskipun dengan cara diselempang atau digantung ya, tertebak angin klewer-klewer. Ternyata ramai juga yang membeli, dan pada akhirnya keramaian itulah yang kelak akan menjadi pasar.
Pasar Klewer merupakan sebuah ikon perdagangan kain di kota Solo, pemirsa. Hal ini dikarenakan Pasar Klewer adalah pasar pusat untuk produk tekstil terbesar di kota Surakarta, bahkan di Pulau Jawa. Setiap harinya ribuan pedagang datang ke pasar ini. Pedagang-pedagang tersebut bahkan ada yang berasal dari luar daerah kota Solo. Jadi Pasar Klewer merupakan salah satu tempat yang patut untuk dikunjungi bagi kalian yang berwisata atau backpackeran ke kota Solo, pemirsa. Jika kamu sedang berkunjung ke Solo ya, karena selain menjual batik, Pasar Klewer juga menjual berbagai macam oleh-oleh khas Solo dan kerajinan tangan hasil karya UMKM yang ada di kota Solo. Jadi kalau kalian backpackeran ke kota Solo untuk membeli oleh-oleh, wajib ke Pasar Klewer. Karena yang namanya backpacker itu mencari hal-hal yang hemat, murah meriah, dengan kualitas bagus dan juga menarik. Dan salah satu tempat oleh-olehnya adalah Pasar Klewer. Kalian dengan duit cekak saja, insya Allah dapat barang yang diinginkan di Pasar Klewer. Asal satu hal, yaitu kalian berusaha mencarinya dan juga menawarnya. Jangan malu-malu untuk menawar di Pasar Klewer ini, pemirsa. Kalau malu untuk menawarnya, waduh, kalian tidak dapat diskonnya, pemirsa. Ayo bahan mau lebih kali itu. Jangan barang ya. Di pasar gede.